Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dayuneri menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Di tengah pandemi COVID-19 tentunya banyak lini dan elemen masyarakat ya yang merasakan dampak dari pandemi ini. Bagaimana kita melihat kondisi dan situasi bisnis properti di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Saya tengah bersama dengan Bapak Ketut Brata SH, properti konsultan. Mari kita sapa Bapak Ketut Brata. Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Mbak Dewi. Silakan. Ya. Baik, luar biasa. Gimana Pak Ketut kabarnya? Baik ya? Kabar kita sangat baik Sangat hari baik ini. ya. Ya, Mbak Dewi ya. Ya, jadi memang harus sehat, harus selalu Ya, baik. di situasi pandemi saat ini ya kita memang harus ya menjaga kondisi Betul, kesehatan betul, terutama ya. karena situasi yang nggak memungkinkan dan kita mau tidak mau suka tidak suka ya kita Harus melewati ini. Iya. 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 Jadi Pak Brata, seorang properti konsultan ya. Iya. Gimana Pak kondisi properti di tengah pandemi ini Pak? Situasi properti saat ini, saat pandemi yang terjadi saat ini bukan kita di Bali saja, Ya. yaitu semua bahkan di dunia. Betul. Ya ini saat ini diterpa masalah dengan COVID dan kita para pebisnis properti itu tidak nyangka situasi yang terjadi saat ini karena situasi alam. Betul. Tapi apapun itu ya kita selaku pebisnis properti khususnya itu tetap harus punya langkah dan solusi untuk bisa keluar dari krisis ini dan untuk menciptakan market dan pasar baru. Ya di situ kita punya beberapa cara ya untuk bisa eksis di dunia properti dalam situasi COVID pada saat ini. Ya. Nah salah satunya yaitu terkait marketing. Marketing ya. Ya, nah itu marketing itu wajib. Nah ketika bicara properti, kalau kita nggak punya skill di marketing, itu nggak mungkin kita bisa menjual produk kepada. Bisa dikatakan nyawa berbisnis ya Pak ya? Nah itu rohnya. Rohnya. Itu rohnya daripada marketing. Yaitu harus punya strategi kita. Nah, gimana kita bisa eksis walaupun situasi nggak memungkinkan. Betul. Nah mungkin dari saya ada beberapa tips ya atau cara untuk bisa eksis di properti di saat COVID saat ini. Yang pertama kita harus bisa memilih produk atau market. Nah, segmen pasar mana yang akan kita kasih target? Gitu. Ya terkait tiap-tiap properti itu kan klasternya beda-beda. Ada yang tingkat ekonomi bawah, Menengah. terus tengah sama atas. Nah, termasuk juga investor pun juga beda segmennya. Yang pertama ada investor yang sifatnya user. Nah, user yang saya maksud itu dia beli langsung pakai. Ya. Nah, itu yang kategorikan sebagai user ya. Ya. Terus ada investor yang sifatnya spekulan. Nah, istilahnya dia itu beli properti, nah terus dia langsung jual ketika dapat untung. Itu spekulan dia. Artinya dia beli, begitu untung langsung lepas dia. Nah itu salah satu juga tipe dari investor atau pembeli dia. Kalau di tengah pandemi ini banyak yang user atau spekulan Pak? Di tengah pandemi ini spekulan. Spekulan justru banyak. Ya, karena kalau user saat ini kan ekonomi Betul. kayak gini susah. Artinya kayak anggap kita contoh kayak pegawai hotel. Kita di Bali kan barometernya kan pariwisata. Nah dengan situasi COVID ini sudah barang tentu tamu-tamu atau wisatawan yang biasa liburan ke Bali otomatis tidak ada. Nah berdampak secara keseluruhan. Ya begitu juga dengan pelaku usaha karena kayak lingkaran dia. Betul. Karena basic kita di pariwisata, begitu tamu datang,
terus pariwisata jalan, semua sektor kena. Betul. Ya termasuk properti pun masuk dia di Masuk situ. Ya dengan kejadian pandemi saat ini, ya sangat susah untuk user yang saya bilang tadi. Kalau spekulan masih tetap ada. Tetap ada. Tapi ya sifatnya yang punya ya duit dingin lah, saya bilang di situ ya. Nah terus yang terakhir juga ada tipe investasi. Nah ini tipe buyer investasi itu dia nggak peduli apa properti itu di dalam kawasan pariwisata atau di luar, dia itu sifatnya investasi. Ya cuma prioritas harga yang dia kedepankan, yaitu terkait harga. Begitu harga properti itu di bawah market, di bawah pasar, apalagi bisa setengah harga, pasti diambil. Kalau di tengah pandemi seperti ini Pak, banyak ya properti? Sangat banyak sekarang, karena kita pahami situasi yang membuat keadaan yang bikin berubah di luar prosedur atau di luar daripada agenda yang kita rencanakan. Nah justru itu saat ini banyak sekali properti yang jatuh karena pemilik daripada properti itu dia punya hutang yang biasa dulu dia kerja di perusahaan, nah terus dia minjam duit untuk beli properti. Nah karena situasi yang tidak bagus, terus argo daripada bank yang dia pinjam itu kan wajib harus bayar bunga atau cicilan itu. Nah ketika nggak bisa dia bayar, ya salah satu solusi dia jual untuk properti itu. Ya itu yang saya bilang situasinya ya. Nah kemudian Pak, banyak tadi properti saat ini jatuh ya di tengah pandemi. Justru kemudian peminatnya makin meningkat atau gimana? Karena kan mungkin murah untuk investasi gitu Iya, atau justru tidak ada, atau mungkin lebih sedikit dibandingkan sebelum pandemi karena kan harga murah sekarang. Nah sekarang itu yang saya bilang tadi, dari 3 tipe pembeli itu semua punya market ya. Tapi secara keseluruhan yang paling dominasi di pandemi ini Pak? Yang di situasi pandemi itu saya lihat itu spekulan ya. Spekulan ya? Ya spekulan, karena harga jatuh, bagi yang punya duit ya saatnya untuk belanja. Ya spekulan yang saya lihat lebih banyak terjadi transaksi dia. Iya. Ya. Dan kemudian Pak, tadi kan banyak ya, ada beberapa strategi yang dilakukan untuk membuat properti ini tetap eksis ya Pak ya. Iya. Bagaimana berbagai cara, kemudian tadi dari segmennya sendiri juga ada marketnya. Kemudian bagaimana sih Pak seorang yang ingin memiliki properti, yang berbisnis properti ini agar tetap eksis, menjaga keeksisan itu, mungkin dari regulasinya seperti apa gitu Pak? Nah ini yang terpenting ya buat para pelaku usaha di properti ya, yang sangat-sangat diperhatikan dan harus diperhatikan itu adalah legalitas. Ya, legalitas yang saya maksud, karena banyak saat ini properti yang mereka beli atau investasikan itu ada menemui masalah. Banyak ya Pak ya di Bali Pak? Ya kebetulan kita juga saat ini di luar kita profesi ini ya kita juga ada advokat kita. Ya kita adalah praktisi hukum. Nah khususnya yang saya bilang di legalitas. Ya, legalitas. Nah, ada beberapa konsumen atau investor yang belum memahami tentang legalitas properti di Bali khususnya. Nah, banyak mungkin dapat informasi yang nggak benar. Ya, makanya dari harapan untung yang dia harapkan malah jadi masalah. Jadi bumerang ya? Bumerang. Bukan jadi untung, malah buntung dia. Ya gitu Mbak Dewi ya. Tapi buat kita saat ini ya harapan saya itu biar para pelaku usaha atau investor berhati-hatilah. Dan itu sangat penting ya Pak ya, legalitas itu Pak ya? Sangat penting, itu yang utama. Karena sama kayak tadi rohnya properti ya legalitas. Nah ketika kita nggak paham legalitas, nah saya contohkan ketika kita beli properti ya, nah contohnya tanah. Nah tanah yang kita beli itu
legalitasnya belum jelas. Nah, contoh itu sertifikatnya masih ada masalah. Terus kita beli. Nah, saat kelanjutan dari proses ini kan nggak bisa dia. Jadinya jadi masalah di belakang hari bagi para pihak antara pembeli dan penjual. Makanya di situ perannya ketika kita nggak paham, nah harus ya mencari orang atau minta informasi yang valid terkait legalitas. Itu yang utama. Ya. Kemudian ada Pak resiko transaksi yang tidak sesuai dengan aturan hukum gitu misalnya. Nah, resiko dan sanksi udah pasti. Pasti ya, ketika tidak Pastilah. ada legalitas, hukumnya tidak jelas, itu pasti. Sudah pasti lah, pasti. Pak Dewi ya. Ya, salah satunya kebetulan kita saat ini ada beberapa juga membantu klien yang punya masalah hukum terkait pembelian properti. Ya, sebagai contoh saya bilang ada tamu Rusia. Beliau beli properti di Bali. Nah, terus minjem nama orang Indonesia karena hukum kita tetap memakai hak milik yang dia inginkan itu ya wajib hukumnya untuk memakai nama orang Indonesia, kecuali dia ya punya perusahaan asing atau PMA, atau juga dia kalau pingin aman atas nama dia sendiri di sertifikat, itu dia pakai hak guna pakai. Nah, terus ada hak sewa, itu aman buat orang asing. Yang ingin memiliki properti di Bali. Ya, tapi mungkin karena salah persepsi dia bilang hak sewa dan hak guna pakai itu nggak kuat, ya makanya dia tetap pakai hak milik, freehold bahasanya itu. Ya, tapi pakai nama orang Indonesia. Nah, ketika bermasalah timbul ketika nomini atau yang dipinjamin nama itu nggak tetap pendiriannya, itu yang jadi masalah. Ya, kalau memang masih dia tetap bisa ya dipegang, buat orang asing nggak masalah, masih bisa. Ya. Yang penting legalitasnya jelas tadi Pak ya. Legalitas jelas. harus itu jelas. Artinya harus dipahami lebih dulu sebelum ya ada keinginan untuk berinvestasi atau berbisnis properti di Bali. Kalau saat ini Pak di tengah pandemi ketika punya save money itu menurut Pak Brata penting ya untuk berinvest ke properti. Karena harganya kan sangat bahkan sampai 50%. Nah, kalau saran saya, kalau saat ini ketika kita punya uang lah, ketika ada uang dingin, saat sekarang lah saatnya, ya sangat tepat sekali. Karena banyak sekali properti yang saat ini dijual dengan harga tanda kutip miring dia. Ya. Artinya di tengah pandemi seperti ini bisnis properti masih tetap bisa eksis ya Pak ya? Tetap bisa eksis. Tetap bisa eksis dengan memenuhi permintaan dari pasar yang mungkin yang sebelumnya sesuai dengan standar-standar itu tadi ya Pak ya? Iya. Tapi sejauh ini ada kendala nggak Pak untuk memenuhi permintaan pasar yang di tengah pandemi mungkin yang harganya jauh lebih affordable, lebih terjangkau? Ya, untuk saat ini terkait permintaan itu memang sih secara umum kita bilang persentasenya menurun. Menurun ya. Tapi tetap ada. Kuantitasnya ada. Iya, tetap ada. Karena kita bilang properti itu kan kebutuhan sekunder ya. Artinya setelah kebutuhan pokok pasti harus punya ya perumahan, terus ada sandang, pangan dan papannya itu kan ya wajib lah. Wajib ya. Ya. Ya Pak, mungkin terakhir bisa disampaikan keberadaan properti di tengah pandemi ini Pak, kondisinya. Ya, kalau keadaan properti saat ini di saat pandemi tetap eksis. Tetap eksis. Dengan berbagai strategi-strategi ya Pak ya. Iya, yang penting kita bisa masuk pada strategi yang tepat untuk bisa masuk ke segmen pasar yang mana kita harus tuju. Saya rasa masih bisa jalan dan masih juga eksis. Dan teman-teman saya lihat di properti, agent properti ya tetap bisa jalan ya. Nah, cuma tidak kayak dulu gitu lah, bedanya di situ aja. Secara angka
menurun, tapi secara kuantitas sebenarnya masih ada Pak ya di Masih properti ada. ini tetap bisa eksis. Iya. Baik Pak Ketut Brata, terima kasih banyak informasinya. Sehat-sehat ya Pak. Makasih Mbak Dewi. Ya, sama-sama. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Ketut Brata, seorang properti konsultan. Jadi bagaimana melihat kondisi properti di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih eksis dengan berbagai strategi-strategi yang dijalankan, kemudian pentingnya legalitas dalam properti sendiri. Baik demikian, saya Dewi Neri, sampai bertemu kembali di Bisnis Bali News selanjutnya. Tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.